Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya ya, bahkan yang barusan bergabung, selamat pagi. Tuhan yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Hari ini saya rindu saudara, di hari-hari ini biarlah kita mau tetap setia dan terus mengejar perkenanan Tuhan. Ya, agar hidup kita semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu dan percaya tidak ada tempat yang lain untuk kita bisa lari hari-hari ini selain dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini saudara, bahwa Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan yang dialaminya saudara. Saudara, setiap orang memandang penderitaannya itu berat ya, menurut porsinya dia. Tapi mari kita belajar hari ini dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkata, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ada sesuatu yang menarik dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab ini. Ya, dia berkata penderitaan ringan yang kami hadapi hari-hari ini itu ya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada sesuatu yang menarik di sini, mengapa Rasul Paulus bisa memandang penderitaannya itu ringan? Ya, apakah Rasul Paulus hanya mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak punya uang, yang difitnah? Apakah hanya seperti itu sehingga dia bisa berkata ringan? Enggak. Rasul Paulus berkata, setiap hari kami ada dalam bahaya maut. Ya, karam kapal, dipenjara, disesah, dipukuli, didera karena nama Yesus. Menurut saya ini bukan penderitaan yang ringan saudara. Mungkin dengan apa yang kita alami sekarang gak ada apa-apanya. Ya, kita paling masalahnya cuma nggak ada uang, mau bayar cicilan, ya sakit, ya batuk, sakit pinggang. Tapi Rasul Paulus itu berkata, dia setiap hari berada di dalam bahaya maut. Artinya maut itu artinya apa? Nyawanya itu jadi taruhan. Dia dipenjara, dia karam kapal, dia disesah, dia didera, dipukuli, dilempari batu. Dan itu karena nama Yesus, bukan karena dia mencuri. Tapi dia berkata bahwa itu ringan. Ya, mengapa Rasul Paulus memiliki cara pandang yang berbeda dengan sebagian orang sekarang? Ya, saya menerima WA itu hampir tiap hari. Ibu sudah tidak kuat, ibu mau bunuh diri, ibu mau ini, ibu mau ini. Kenapa? Saya terlilit hutang, saya itu baru menghadapi yang gitu tuh aja sudah pada mau bunuh diri. Mari kita belajar hari ini. Yang pertama, ingatlah di dunia ini memang tempatnya penderitaan. Yang kedua, kita masih ada dalam daging, karena itu kita menderita. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita memandang penderitaan itu. Cara pandang kita terhadap penderitaan itu penting membuat kita ini kuat atau tidak. Nah, hal menarik yang saya akan bahas pada hari ini, mengapa Rasul Paulus memandang penderitaannya itu ringan? Ternyata karena ada sesuatu yang dia harapkan di balik penderitaan itu, yaitu apa? Kemuliaan kekal yang akan dia terima. Wow. Saat cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita itu bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang merasa penderitaannya itu lebih hebat. Ya, penderitaannya itu lebih wow daripada yang lain. Nah, kalau sekarang kita merasa penderitaan kita ini yang paling wow, saya mau sadarkan bagi setiap saudara yang mengaku orang Kristen dan percaya, jangan terlalu alay lebay merasa penderitaan kita itu paling wow. Maaf saya mau bilang, dengan apa yang dialami Rasul Paulus tuh nggak ada apa-apanya penderitaan kita sekarang.
Ya, dia disesah, didera, dipukuli, dirampar batu, masuk penjara, karam kapal, hampir setiap hari dalam bahaya maut. Artinya apa? Nyawanya itu menghadapi ancaman, tetapi dia nggak ngomong berat banget. Dia bilang penderitaan ringan yang kami alami saat ini tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak. Ternyata karena Rasul Paulus bisa melihat jauh ke depan bahwa ada kemuliaan kekal yang akan dia terima kelak ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itulah yang membuat dia melihat bahwa apa yang dia alami sekarang itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima, itu upah dari Kristus kelak. Wow saudara, kalau kita semua punya cara pandang seperti ini itu luar biasa. Ya, kita akan kuat ketika kita punya cara pandang yang benar dalam Tuhan. Saya selalu mengambil contoh saya. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga ketika saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga? Karena saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di depan saya yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Itu lebih bernilai dan lebih berarti daripada kekayaan apapun yang dunia ini bisa berikan pada saya. Dan saya mau bilang, hari ini saya melihat itu semua digenapi Tuhan dalam hidup saya. Ya, ada sesuatu rencana Tuhan, panggilannya yang dahsyat buat hidup saya. Ya, dan semua yang dinubuatkan dalam firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya melihat hari ini hidup saya tuh begitu berarti. Dan ini gak bisa dinilai dengan kekayaan apapun. Makanya saya rela kehilangan segala-galanya, bukan apa-apa, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan di balik penderitaan yang harus saya alami. Ya, ayat 18 dia berkata, saudara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Nah ini, mengapa Rasul Paulus bisa melihat penderitaannya itu mudah? Karena dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Karena apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, kekayaan, kehormatan, nama baik, jabatan, itu sesuatu yang sementara. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan itulah sifatnya kekal, yaitu kemuliaan. Biarlah kita hari-hari ini melihat sesuatu yang tidak terlihat di depan kita. Sabar menderita di hari-hari ini. Memang tekanan banyak, penderitaan banyak, tetapi jangan jatuh dalam ketakutan berlebihan, stres yang berlebihan. Mari lihat kehidupan kekal di balik kehidupan sekarang ini yang Tuhan sediakan. Kalau kita bisa melihat itu ke luar sana, maka kita bisa berkata, bagiku mati itu untung. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak terlihat depan kita itu adalah sesuatu yang bersifat kekal dan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang dalam masalah keuangan, engkau sedang terlilit hutang, engkau sedang ada dalam aniaya, tekanan apapun, jangan mudah tawar hati dan kecil imanmu. Katakan, Tuhan, saya tidak mau lihat apa yang kelihatan sekarang. Aku mau lihat apa yang tidak kelihatan, yaitu pada janji Tuhan. Sebab Tuhan yang pegang kendali, bukan karena keadaan dan situasi yang baik sehingga hidup kita baik, tapi karena janji Tuhan yang kita pegang, itu yang akan menjamin kehidupan kita. Tetaplah percaya pada janji Tuhan, saudara. Kalau Dia yang berjanji, maka itu ialah ya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hati kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami rencana yang besar di depan kami. Biar kita mau berkata pada Tuhan hari ini,